akan dikelola. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan musrenbang yang dimulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian juga tingkat kabupaten. Kemudian insya Allah ya, kami akan membuat platform terkait bagaimana one man one food terkait dengan usulan kegiatan APBD di tahun-tahun yang akan datang. Ketika mereka dilibatkan, kemudian hasil rapat itu juga kita sebar dan juga kita publikasikan, insya Allah itu akan sangat menjaga agar tidak lagi sesuatu hal yang berkaitan dengan potensi korupsi. Kita bicara good government, bicara transparansi, bicara keterbukaan. Siapa pelaku transparansi tersebut? Siapa pelaku keterbukaan tersebut? Yuk kita bicara soal good governance. Good governance itu pilarnya ada 5, Mas. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan juga fairness. Kalau panjenengan baca visi misi dan juga program kerja kami, Mas, keseluruhannya sudah ada, tinggal implementasinya. Panjenengan penasaran, biarkan kami yang menang. Berapa, siapa, dan untuk apa? Karena Pak, di 18 kecamatan Sidoarjo kami tidak punya ruang terbuka hijau. Anak-anak muda Sidoarjo itu Pak, kalau mau healing, karena ini bicara soal kebutuhan dasar, itu bukan hanya soal pangan nih. Kesehatan mental juga bagian dari kebutuhan dasar, Pak. Kita nunggu ada perumahan baru, kita nongkrong di depan pintu masuk perumahan baru, Pak. Ya kan, ini healingnya anak muda Sidoarjo ini, Pak. 20 tahun, Pak. Sip. Kalau di ujung sepanjang itu, Pak, kita lari ke Kebraun, Pak. Itu namanya ada Green Harvest. Itu wilayah Karangpilang, Kebraun, Surabaya, Pak. Kita lari ke sana, Pak. 20 tahun. Di mana kami masyarakat, khususnya anak muda ini dapat melihat pengelolaan CSR kami. Untuk apa dan di mana? Ruang terbuka hijau untuk 18 kecamatan, Pak. Tolong. Ini juga untuk tim 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikata tidak dimaksimalkan untuk dijadikan satu tempat pintu saja. Saya yakin ketika ibu kita, Ibu Mimi terpilih sebagai wakil bupati, paham betul persoalan perempuan. Maka kita ingin untuk bisa membuktikan, beri kesempatan Bu Mimi menjadi wakil bupati. Kita akan buktikan persoalan perempuan akan selesai di tangan perempuan yang paham persoalan perempuan. Jiwaku tetap bisa diburu, hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Sampai saat ini janganlah cepat berlalu. Terima kasih Mas, saya menambahkan tentang ini yang jadi pertanyaan saya tentang program aksi dari calon Bupati nomor urut 2, yaitu tentang percepatan pembangunan yang merata berkeadilan di wilayah pedesaan dengan anggaran 300 sampai 500 juta per tahun. Nah ini, apakah anggaran ini bisa direalisasikan? Karena kalau saya melihat ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Anggaran 300 sampai 500 juta itu sangat besar dan akan menguras APBD kita. Dan apakah kepala desa pun juga seperti itu? Apakah mereka nanti tidak terjebak dengan kasus-kasus yang selama ini mereka juga tidak bisa mengolah di pemerintahan desa terkait anggaran dana desa dan sebagainya. Nah, dana BKK sebesar 300 sampai 500 juta ini menurut saya tidak masuk akal. Dan ini kepala desa bisa terjerat kasus, terindikasi kasus korupsi. Bagaimana merealisasikannya? Kita tunggu untuk jawaban-jawaban dari para narasumber. Kemarin tadi saya melihat jawaban narasumber juga ya menurut saya tidak masuk akal bisa merealisasikannya itu. Apakah ini disetujui atau tidak? Terlepas dari itu kita juga
sangat pesimis dan itu bisa direalisasikan dan tidak mengurus APBD kita, karena nanti kalau direalisasikan OPD kita tidak bisa bekerja lagi, karena dari 5,4 triliun itu akan habis hanya untuk anggaran 300 sampai 500 juta per dusun. Saya Sigit Mambasuki, Ketua Umum Java Corruption Watch. Sebangsa dan setanah air, bentar lagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemilu kada serentak khususnya untuk Sidoarjo. Pilihlah benar-benar pemimpin yang berkualitas, yang bersih dari korupsi dan memikirkan masyarakat Sidoarjo. Tetap pilihannya Sidoarjo lebih baik, pilih 01.